Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu ya. Nama saya dari CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan mendemonstrasikan proses coaching di mana saya mendapat data ke sini Bu. Perkenalkan dulu, nama saya Ziada Fitri. Nanti saya akan mengobservasi panjang kali. Ada coach dan coach. Yang akan jadi coach itu siapa? Saya coach. Ya, Pak Rizko. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu dan nanti dari instansi mana? Saya Lili Setiani, saya dari Guru SD Negeri 04 Bantar Bonang. Di sini saya berperan sebagai coach. Untuk Bapak ini? Kalau saya Bapak Castro, saya dari instansi SMK Islam Negeri Bantar Bonang. Di sini nanti saya berperan sebagai coaching. Iya, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Berarti Bu Lili hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan Bu. Boleh Bu? Boleh, monggo. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dengan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur perintah apa belum, terus kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Terus dan nantinya saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Terus apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Lili ajukan gitu Bu. Dan nantinya saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban dari coachee ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Lili sampaikan, dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan nih, boleh Bu Lili? Boleh Bu, silakan. Ini ya Bu ya, untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bu Lili kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pagi hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi Bu Lili ingin mengembangkan tiga kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tadi mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk yang kedua di antara ketiganya, mana yang akan lebih spesifik yang akan Bu Lili kembangkan atau melakukan observasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan penuh. Iya, berarti yang akan dikembangkan Bu Lili yaitu yang spesifik mendengarkan apa tadi Bu? Mendengarkan secara aktif ya. Oke Bu. Untuk yang ketiganya nih Bu ya, kira-kira indikator yang untuk tercapainya apa Bu? Dari indikator ketercapaian mendengarkan secara aktif yaitu mampu menggali kemampuan dari coachee, kemudian mampu merespon dan merangkum pemahaman yang disampaikan oleh coachee. Iya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melakukan proses coaching kepada coachingnya. Terus nanti setelah proses coaching ini kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Nanti saya hanya mengamati saja. Oke, silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Castro kemarin sempat telepon ya sama saya, katanya pengen ngobrol, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, kalau ngobrol lewat HP kan kurang enak ya. Makanya ini saya meluangkan waktu khusus supaya kita bisa ngobrol. Ada apa sih yang ingin dibicarakan, atau mungkin sangat penting atau apa, kok kayaknya hari itu raut wajahnya kurang fresh, kurang bahagia begitu ya. Ada apa sih? Apakah ada sesuatu yang membebani dari Pak Castro? Jadi ini Bu, saya itu di sekolah selain jadi guru mata pelajaran bahasa Inggris itu jadi wakil kepala guru
kesibukannya luar biasa. Kadang-kadang tidak hanya jabatan kurikulum saya melakukan tugas tersebut, bahkan beberapa kali itu kepala sekolah memberikan tugas di luar itu. Jadi mungkin itu ya kadang-kadang sampai hari ini pun saya kesini itu masih ada beban dalam pikiran saya itu gitu saja. Oh gitu ya. Jadi karena memang beban tugas yang double, tidak hanya sebagai guru kelas tapi juga sebagai kurikulum ya. Kemudian apa yang ingin disampaikan atau apa dari permasalahan tadi yang membuat Pak Sastro merasa terbebani, merasa akhirnya apa tidak bahagia begitu ya Pak, karena terlalu banyak beban. Apa yang ingin Pak Sastro ungkapkan atau mungkin keinginan apa sih untuk memecahkan masalah ini? Jadi begini, kadang-kadang saya kembali ke masa dulu. Jadi begini, ketika saya dituntut untuk menjadi guru profesional, mengajar ke anak dengan baik, ketika saya lagi jam mengajar, kebetulan ini ada tugas ini yang harus diselesaikan. Nah, saya berharap kepala sekolah itu mengerti ketika saya di juga apa mengajar saja, gitu. Jadi tugas yang lainnya bisa dikasihkan ke yang lain, guru yang lain. Cuman kan mungkin itu juga kepala sekolah sudah memberikan tanggung jawab itu pastinya karena tahu kompetensinya Pak Sastro mampu begitu kan. Tinggal Pak Sastro bagaimana ya gitu mensiasati agar semuanya berjalan dengan baik, karena kalau mungkin dari kepala sekolah menunjuk guru lain begitu atau tidak ada yang mampu, mungkin inilah kepala sekolah memilih karena Pak Sastro itu memang mampu. Nah, kiat-kiat apa atau rencana apa sih supaya sebagai guru juga oke, kurikulumnya juga berjalan gitu. Pak Sastro punya rencana apa untuk itu? Mungkin begini, yang pertama memang ketika kepala sekolah menyuruh saya, prinsip saya memang saya tidak akan minta maaf karena saya menghargai. Yang kedua mungkin ya karena itu adalah suatu kepercayaan menurut saya, mungkin saya harus bisa memanage waktu saya dengan sebaik mungkin. Ketika saya mengajar ya saya harus mengajar, fokus mengajar, tugas kurikulum bisa dilaksanakan setelah saya mengajar atau di jam-jam kesibukan saya mengajar. Mungkin itu juga memanage waktu saya sebijaksana mungkin. Bagus sih Pak, itu dengan memanage waktu kemungkinan semuanya akan berjalan dengan baik. Di samping tugas utama sebagai guru, tapi tugas tambahan kurikulumnya juga akan diselesaikan. Ini tinggal Pak Sastro mulai dari diri, membenahi diri untuk memanage waktu tadi ya Pak, supaya semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir nih Pak, tadi kan Pak Sastro sudah punya rencana ya untuk memanage waktu, manajemen waktu supaya semuanya tercapai. Akan dimulai dari kapan ya untuk memanage waktu tersebut supaya tugas-tugas tadi terlaksana dengan baik? Ya segera mungkin kalau saya laksanakan, diawali dengan mungkin ya apa namanya, mungkin harus saya schedule ulang ya biar saya bisa saya melihat jadwal pelajaran saya seperti apa, kemudian tugas-tugas di kurikulum seperti apa, baru saya buat apa namanya ini semacam jadwal kali ya biar pasti penentuan waktunya pas gitu. Intinya segera mungkin akan saya laksanakan. Karena kalau menunda-nunda nanti tidak akan selesai-selesai Pak. Kalau memang itu tadi sudah direncanakan dan akan segera mungkin, Pak Sastro bisa membuat jadwalnya terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan dengan rencana tadi. Saya ingin mendengar cerita yang lain setelah adanya perubahan Pak Sastro memanage waktu. Nanti semuanya berjalan dengan baik. Saya ingin mendengarkan itu perubahan itu kira-kira kapan dapat Pak Sastro bisa merencanakan semuanya, melaksanakan, kira-kira kapan saya ingin mendengar perubahan itu Pak? Kalau aksinya saya laksanakan segera mungkin, ya saya berharap mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya harus ada perubahan dari saya tentang manajemen
seiring dengan aksi yang saya laksanakan, insya Allah itu perubahan akan nampak. Itu aja sih. 2 minggu ya Pak. Iya. Nanti saya bersedia untuk mendengarkan cerita selanjutnya yang lebih baik. Saya tunggu 2 minggu. Semoga Pak Sastro sudah tidak galau lagi dan pekerjaannya semua terselesaikan dengan baik. Ya. Demikian, terima kasih untuk waktunya ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hasil proses coachingnya tadi? Apakah ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Fitri berjalan dengan lancar. Tadi Pak Sastro sebagai coach sudah menceritakan beban unek-unek yang ada di Pak Sastro. Iya, baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, sedikit pertanyaan nih Bu dari saya yang akan tanyakan sama Bunda. Pertanyaan yang pertama yaitu jika sudah ada kesempatan lagi untuk melakukan coaching, kompetensi mana nih yang Bu Lilik akan dikembangkan? Jika ada kesempatan lagi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Oh iya. Baik Bu Lilik, semoga berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini sudah melakukan coaching dengan alat kita sesuai dengan tadi yang saya amati, juga beberapa catatan kecil untuk dalam observasi ini, yaitu Bu Lilik sudah berhasil mengatakan sesuai dengan alat kita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching sendiri, kemudian Bu Lilik sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa yang baiknya dilakukan, dan juga Bu Lilik sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan Poci. Ibu sudah fokus dengan Poci tersebut, artinya di situ Bu Lilik itu sudah ada perhatian penuh ya Bu ya. Dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan oleh Poci Pak Sastro. Luar biasa sekali ya Bu ya. Apa sih yang Bu Lilik berikan hari ini itu mudah-mudahan sukses ke depannya dan lebih kemudahan lagi dalam kegiatan yang akan datang ya Bu. Terima kasih Pak Sastro dan Bu Lilik atas waktu dan sempatnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini atau proses coaching hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.